Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani wa muafatim minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamid. Subhanallah, masyaallah, wala haula wala quwwata illa billahil ali azim. Mari kita bersyukur kepada Allah dan mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Entoh kita semua ini adalah calon mati. Calon mati. Kalau kita misalkan bersekolah, tingginya kita sekolah, cita-cita kita ingin jadi presiden, tapi belum tentu kita jadi presiden. Terus kita berjuang mati-matian, tujuan kita ingin menjadi direktur, ingin jadi menteri, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur. Belum tentu kita menjadi calon. Apapun keinginan, perjuangan yang kita kejar, yang kita perjuangkan, belum tentu kita menjadi calonnya itu. Karena kejadian kehidupan kita sudah digariskan, sudah dicatat, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada. Misalkan si A ini bakal jadi presiden, si B ini bakal jadi gubernur, si C ini bakal jadi menteri, si J bakal jadi camat, si D bakal jadi ABRI, si L bakal jadi polisi. Misalkan si F ini bakal jadi saudagar, jadi konglomerat. Sudah ada catatan dari situ. Kenapa kita berusaha? Usaha itu adalah sunnatullah. Diperintahkan kita untuk berusaha. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha kudiyatis sholat, fangtashiru fil ard. Jadi perintah, jadi kita ya habis sholat, habis menyembah Allah. Bertebaran nih muka bumi ini. Ya untuk mencari fadl Allah. Mencari apa yang kita inginkan. Ketemu, tidak ketemu. Tercapai, tidak tercapai. Itu adalah ibadah, pahala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Asal tujuan kita adalah untuk ibadah. Kita mengejar kedudukan, tujuan kita setelah kita punya pangkat, kita ingin ibadah dengan pangkat itu. Kita mengejar duniawi, setelah kita hasil dunianya, kita untuk ibadah tujuannya. Ya, pahala. Tapi kita belum tentu untuk jadi itu. Tapi kalau kita jadi, tidak jadi, yang namanya kita berusaha itu ibadah pahala. Tapi kalau yang namanya mati, itu sudah pasti. Dituju, tidak dituju. Dikejar, tidak dikejar. Pasti kita mati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-mautu babun, an-nasu dakhilun. Mati itu pintu. Semua manusia pasti memasuki pintu itu. Tidak oleh karena itu, aduh ya Allah ya. Jangan sampai kita lupa terhadap kematian. Ayo kita selalu setiap saat, setiap detik. Ayo kita selalu ingat mati. Intinya kita selalu semangat ibadah.
Intinya kita selalu menjauhi larangan Allah. Intinya kita selalu positif baik di dalam hidup dan kehidupan. Ya, jauhi perzinahan, jauhi penipuan, jauhi pembunuhan, jauhi korupsi, jauhi permusuhan, jauhi saling menjelekkan, jauhi perpecahan, jauhi semua yang dilarang Allah kita jauhi. Untuk apa? Ya karena kita mati. Tidak lama kita di dunia ini. Setinggi apapun kita pangkat, sebanyak apapun harta kita, sebesar apapun kedudukan kita, mati kita. Ya oleh karena itu ayo kita mengingat mati. Ayo kita tingkatkan ibadah. Mati mengejar kita. Malakal maut selalu mengintip kita. Menguntit kita. Dan selalu catatan dilihat oleh malakal maut. Ini kapan nih jadwal matinya? Subhanallah. Dan Allah ingat satu hadis. Kita ke acara pengajian. Kita ada tugas dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya kita menebarkan salam, membumikan salam. Ya cuma tentu salam itu kita ada aturan. Yusallimus saghir alal kabir, wal mar alal qaid, wal qalil alal kathir, war rakib minal ashi atau alal ashi. Yusallimus saghir alal kabir, ya kita yang kecil, ya kita merasa kecil, merasa lebih muda. Salam kepada yang tua. Terus walmar alal qaid, yang kita lagi berjalan, ya kita mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Kita ada orang yang duduk, kita lewat. Assalamualaikum. Wal qalil alal kathir, kita seorang atau dua atau tiga orang, kita ada jemaah banyak, ya kita yang sedikit kita ayo saling mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waraqib alal masyi, yang naik kendaraan kepada orang pejalan kaki. Jadi ini kita bawa mobil, ya kita bawa mobil atau kita bawa motor, kita bawa sepeda. Ada orang jalan kaki nih. Assalamualaikum. Ya walaupun gak salaman, ya sebaiknya salaman. Kalau salaman ya dosa kita berjatuhan. Ya gak salaman juga assalamualaikum, itu kan keakraban. Kan Rasulullah telah bersabda, iginkah aku beritahu kepadamu satu kalimat yang bisa menjadikan kita saling menyayangi? Absus salam. Ucapan salam. Jadi kalimat salam itu bisa menjadikan kita saling mengasihi, saling akrab sesama kita. Ya, walaupun kita tidak bersalaman, ya kita lewat assalamualaikum. Sambil kita lewat bersepeda kepada orang yang jalan kaki. Ini malah, wah, kalau orang kita bawa mobil ada orang lagi jalan kaki, langsung di lewat aset, menghalangi kamu jalan. Itu yang kita buanglah seperti itu. Itu adalah tidak baik. Jadi justru kalau kita bawa mobil, kita bawa motor, kita bawa kendaraan, kita harus menghormati, memuliakan, mengucapkan salam kepada pejalan kaki. Jangan malah kita bawa mobil, malah kita sombong kepada orang yang pejalan kaki. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang Islam itu adalah yang menghargai sesama Islam itu sendiri. Jadi kalau kita mengaku Islam, tapi dengan Islam sendiri tidak mau menghargai, itu salah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah sehingga kita mampu dan dibisakan oleh Allah melaksanakan anjuran-anjuran, peraturan-peraturan agama kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Di sini Al-Fakir mau berbagi tentang niat ya. Niat membaca Al-Quran hadiah untuk orang yang meninggal. Jadi seperti gini. Kalau di daerah Banten ya, daerah Banten, daerah Al-Fakir gitu. Jadi kalau ada yang meninggal itu, kalau ada yang meninggal nih, jadi orang itu pada datang. Malam pas misalkan meninggal nih, orang pada datang. Meninggalnya, walaupun meninggalnya tadi pagi, itu pas malam itu udah pada datang orang. Mau apa? Itu membaca Al-Quran. Jadi udah tradisi. Jadi sedia di situ Al-Quran, terus amparan Al-Quran, terus ya air, makanan. Jadi siapapun orang datang ke situ membaca Al-Quran ya tanpa diundang gitu. Udah tradisi. Jadi membaca Al-Quran ya untuk orang yang meninggal baru, misalkan ya baru meninggal tadi itu sampai ada yang sampai 7 hari, ada yang sampai 40 hari gitu. Ya, tergantung. Tapi kebanyakannya yang 7 hari, tapi ada juga yang sampai 40 hari. Itu ada dua, ada yang datang ke rumah, ada yang datang ke pemakaman. Jadi kalau yang datang ke rumah itu yang sukarela, maksudnya sukarela lah, tidak dibayar maksudnya. Tapi kalau hanya sekedar makan, minum, rokok disediakan di situ. Itu biasanya itu sampai pagi gitu. Jadi orang datang nyambung, dia berhenti datang lagi nyambung. Itu biasanya sampai pagi. Itu sudah tradisi. Itu tradisi bagus itu. Sebenarnya harus ditiru lah. Di luar Banten juga alangkah baiknya seperti itu. Terus ada yang ke pemakaman. Kalau yang di pemakaman itu dibayar. Jadi misalkan nih ada ngaji Quran bayaran. Misalkan berapa orang? Ini orang-orang pilihan. Biasanya para ustaz atau para santri yang memang bacaan Al-Qurannya sudah bagus maksudnya. Tajwidnya. Itu pilihan itu mah gitu. Jadi itu dibayar. Misalkan ini 40 hari atau 7 hari, misalkan 10 juta atau 15 juta, atau misalkan 7 juta atau 3 juta, ya tergantung kemampuan orang yang ya orang yang kematian maksudnya. Itu mah dibayar. Itu sama itu. Jadi bersambung itu mah siang malam itu mah. Jadi 24 jam itu mah. Itu tradisi maksudnya. Jadi kalau yang di rumah mah hanyalah malam. Jadi dari maghrib sampai pagi. Tapi kalau yang di pemakaman itu 24 jam non-stop. Itu dibayar kalau yang di makom. Makanan biasa, minuman, rokok sama, cuman dibayar. Nanti berapa orang, misalkan 20 orang ya dibagi nanti bayarannya. Bagaimana itu hukumnya? Dapat, nggak apa-apa. Jadi kita menyuruh orang membaca Al-Quran untuk ahli mayit terus dibayar boleh, nggak apa-apa. Ada keterangannya di dalam kitab Ainatul Talibin, kitab lainnya lah di dalam kitab fikih. Jadi boleh. Tuh, terus ini kalau misalkan kalau ada yang belum tahu nih caranya gimana ya? Karena kalau kita membacakan Al-Quran, kalau kita tidak dihadiahkan, tidak sampai, jadi harus dihadiahkan. Jadi kalau kita misalkan, ini ada yang meninggal nih, ya kita datang ke rumahnya, misalkan karena orang juga pada datang, masa kita nggak datang? Seperti tetangga yang tidak akur saja. Tetangga datang. Kematian tadi pagi atau tadi siang, malamnya kan pada datang. Kita datang ke situ. Kan karena di situ misalkan orang banyak, kita ngantri kan. Tuh, jadi sebelum kita membaca Al-Quran, kita baca dulu kalimat ini. Pertama kita ya tentu baca a'udzu bismillah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah lebih utamanya seperti itu. Jadi kalimatnya seperti ini. Nawaitu an aqra'a al-Qur'ana hadiyatan ila ruhi. Yang meninggalnya siapa? Misalkan Husain, ya ila ruhi Husain. Jadi setiap kita mau membaca ke situ ya kita seperti itu. Nawaitu an aqra'a al-Qur'ana hadiyatan ila ruhi. Ya namanya siapa? Ini supaya yang kita baca itu sampai kepada almarhum yang meninggal. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, semoga bermanfaat. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.